Shalom saudara sekalian, kita bertemu kembali hari ini dengan satu pertanyaan yang sering sekali diajukan pada orang-orang yang konsultasi dengan saya, bahwa apakah kita masih bisa tetap makan enak sementara di saat seperti ini ketika PSBB dilonggarkan, bahkan ada yang menyebut kemungkinan pemerintah kita melakukan herd immunity dan sebagainya, kita masih bisa tetap makan enak tapi sehat untuk meningkatkan imun sistem kita? Jawabannya adalah jelas iya. Hanya kita perlu knowledge. Nah, hari ini di waktu yang singkat ini saya akan kasih 2 resep makanan sehat tapi enak. Tapi ini sungguh amat sangat untuk meningkatkan imun sistem kita. Nah, prinsipnya dulu, rumusnya kita harus hafalkan. Seperti dulu-dulu saya pernah bilang bahwa fiber is fighter. Bahwa serat itu adalah tentara, ya, makanya disebut fighter, yang adalah untuk melawan infeksi, ya, bisa virus, bisa bakteri dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita mau belajar hari ini bagaimana, apa sih perjalanannya atau prosesnya sehingga fiber itu disebut fighter atau fiber itu disebut tentara untuk melawan infeksi. Nah, fiber ini ada banyak pada kita yang kita tahu sayuran, gitu ya. Tapi juga pada buah-buahan. Tapi juga ada pada kacang-kacangan. Nah, nanti saya bisa kasih beberapa resepnya di sesi-sesi berikutnya. Kita nanti bicara dengan, waktu itu kita bicara sayuran, hari ini saya mau bicara di buah-buahan. Nanti sesi berikutnya kita bicara ternyata juga banyak di nuts, kacang-kacangan yang ada kulitnya tentunya, ya. Nah, semua pokoknya makanan yang mengandung serat, gitu ya, real food, plant food, gitu. Tanaman kan macam-macam, nggak cuma sayur. Nah, selama dia punya serat, kita sebut dia prebiotik. Tanaman ini nanti waktu kita makan si prebiotik atau makanan berserat ini akan masuk ke usus kita. Dia akan bertemu dengan mikrobiom, dengan kuman-kuman baik, kuman-kuman di usus kita yang Tuhan ciptakan, yang jumlahnya banyak sekali, 39 triliun. Jadi jauh lebih banyak daripada jumlah sel tubuh kita yang juga triliunan. Hafalkan ya, 39 triliun, banyak sekali mikrobiom. Atau hari-hari Anda mungkin kenal dengan lactobacillus dan sebagainya, kita pakai istilah umum aja mikrobiom itu di usus kita. Dialah yang dikasih oleh Tuhan untuk menjaga usus kita, yang kita tahu selama ini sudah bahwa imun sistem itu 70% ada pada usus kita. Jadi kita hafalkan 70% imun sistem kita itu pada usus. Jadi hari ini ayo kita mau berusaha sekuat-kuatnya supaya kita tidak kalah dengan virus ini. Kita sehatkan usus kita. Salah satunya tidak lain tidak bukan dengan fiber ini. Oke, kita kembali. Fiber itu jadi prebiotik dari makanan yang kita makan, entah sayuran, entah buah-buahan, entah kacang-kacangan yang banyak seratnya. Lalu serat ini ketika masuk usus kita, dia memberi makan mikrobiom. Terjadilah satu produk hasil dari mikrobiom yang dikasih makan oleh serat ini dari makanan kita yang disebut prebiotik. Jadi prebiotik ketemu dengan probiotik. Probiotik itu adalah mikrobiom, tadi kuman sehat, kuman-kuman yang ada di tubuh kita, yang di usus kita yang Tuhan kasih 39 triliun itu, menghasilkan satu zat yang namanya short chain fatty acid. SCFA bahasa hari-harinya, dia kita sebutnya sekarang adalah postbiotik. Oke, jadi rumusnya prebiotik ditambah probiotik menjadi postbiotik. Nah, postbiotik ini, SCFA ini, short chain fatty acid ini, inilah yang menjadi tentara yang meningkatkan imun sistem kita. Kita pernah bahas itu di sesi yang berikutnya. Siapa dia? Secara singkat aja saya bacakan siapa short chain fatty acid ini. Dia adalah memperkuat sekali dinding daripada usus kita, gitu ya, sehingga kalau dinding usus kita, mukosa usus kita kuat, dia akan terus kuat untuk menghasilkan zat-zat untuk yang berguna sekali untuk imun sistem. Lalu dia juga kalau itu kuat, dinding usus kita ini tentunya kita gak gampang jadi bocor, yang kita kenal namanya nanti dengan autoimun dan sebagainya.
penting sekali untuk kuat, dan juga toksin-toksin tidak mudah masuk aliran darah sehingga daya tahan tubuh kita juga tidak menjadi turun. Lalu dia juga berguna untuk supaya BAB kita jadi lancar. Kita tahu kalau BAB kita lancar, toksin tidak akan banyak ada di usus kita sehingga tidak terjadi inflamasi. Inflamasi itu adalah akan menurunkan imun sistem kita. Short chain fatty acid ini atau SCFA ini juga yang paling penting hari ini kita belajar, saya ulang-ulang lagi, adalah membuat akhirnya imun sistem kita naik ya. Dia akan naik nanti dari usus ke paru, dia di situ akan bertindak menjadi tentara. Oke, jadi sekarang kita supaya ini ada, kita hasilnya ada, kita akan ini berhasil karena ini gak ada yang jual SCFA ini. Tentu kita buat sendiri. Nah, bahan bakunya kita tahu tadi fiber. Nah, sekarang ada banyak fiber, dulu saya bicara sayur, sekarang kita bicara buah. Ada buah yang namanya buah alpukat, avocado. Buah alpukat ini banyak sekali serat, jadi kalau nanti dimakan, ini biji, ini bukan biji ya, ini udah dibuang bijinya, diganti dengan coklat. Nah, itu kan enak kan? Diganti dengan coklat, nanti sebentar saya ajarin bikinnya. Lalu nanti kita kerok, makan begitu sampai kulitnya sampai bunyi kedengaran, berarti fibernya kita makan banyak sekali dan vitamin yang ada di bawah kulit ikut kita makan, yang adalah penting sekali untuk imun sistem kita. Apa isi coklat ini? Kalau kita tahu makan avocado selama ini, makan minum alpukat coklat yang dikasih susu kental coklat, kasih susu kental putih, kasih gula dan seterusnya gitu ya, sirup, gula lagi sampai rasanya enak banget. Jadi udah nggak ada gunanya. Ingat, gula itu membunuh mikrobiom. Sekarang kita lagi cari bagaimana mikrobiom itu naik. Nah, gampang sekali. Jadi bijinya dibuang, ambil alpukat lain, dikorekin isinya, lalu kita blender menggunakan blender, kita blend dengan coklat, kakao, lalu kita blend dengan kurma. Kurma banyak seratnya. Cari aja yang nggak ada bijinya supaya gampang. Manisnya dari sini. Kalau kurang manis nanti tinggal pakai madu. Kalau mau lebih gurih kita tinggal pakai coconut milk atau santan yang nggak usah dipanasin dulu gitu ya. Santan buat sendiri tentunya. Nah, kita blend, jadilah satu bentuk yang konsistensi seperti ini yang kita bisa masukin ke tempat bekas tadi biji tadi. Jadilah sekarang kita makan alpukat coklat juga enak, tapi isinya ini adalah penuh fiber karena coklat ini fillernya ini, pengisinya ini dibuat dari alpukatnya sendiri. Saya ulang ya, dari kurmanya sendiri, lalu kita kasih kakao, lalu kita kasih coconut milk, lalu kita manisnya kalau masih kurang manis kita pakai madu untuk meningkatkan imun sistem. Nah, bisa dicoba, ini enak sekali. Ini adalah high fiber food, kita makan dengan tanpa rasa bersalah. Jadi jawabannya iya. Ketika apakah makanan enak, apakah untuk meningkatkan imun sistem kita masih bisa makan enak, tapi sehat. Terima kasih, Tuhan memberkati.